حي على الصلاة حي على الفلاح. الحمد لله المتفرد بكمال الذات والصفات بكماله عن مسابحة المخلوقات العالي بقدره وقهره فوق جميع المقنونات أحاط علما بجميع الكائنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan segala kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang telah sedang dan akan kita lakukan dari ibadah kita semuanya diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tercurah kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah sampai akhir hayat kita dan nanti kita di hari kiamat bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat ini hati berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman dan takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Walaupun ketika penciptaan manusia sangat fundamental, dikarenakan membuat gemuruh seisi dunia ini, bahkan malaikat yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia sedangkan kami makhluk-makhluk-Mu selalu taat beribadah kepadamu?" Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan manusia yang pada hakikatnya penciptaan manusia adalah yang pertama, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi hakikat penciptaan kita sebagai manusia adalah sebagai khalifah, pemimpin yang mengatur, yang mengelola dunia ini sehingga dunia ini menjadi adil, menjadi makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Jadi hakikat penciptaan kita sebagai manusia adalah sebagai khalifah yang mengatur, mengelola dunia ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah aku ciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk yang sangat sempurna. Dalam ayat lain Allah katakan, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila, dan kami lebihkan
mereka atau manusia dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihannya yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita manusia adalah akal pikiran dan hati nurani. Dengan akal pikiran dan hati nurani yang Allah berikan kepada kita diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan akal pikirannya manusia dapat mengelola dunia ini. Dengan akal pikirannya manusia dapat memimpin dunia ini. Tergantung kembali lagi kepada manusianya. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, manusia dengan akal pikirannya bisa lebih sempurna daripada para malaikat. Dengan akal pikirannya manusia bisa lebih sesat daripada syaitan. Namun dengan akal pikirannya juga manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Hal tersebut bisa terjadi apabila manusia tidak memaksimalkan, tidak memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Apabila kelebihan tersebut diiringi dengan emosi nafsu syaitaniyah, maka dia akan lebih sesat daripada syaitan. Dan apabila akal pikirannya diikuti dengan perbuatan baik, maka dia akan bisa lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu beribadah. Dikarenakan manusia adalah pemimpin di muka bumi ini, maka segala amal ibadah manusia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Tiap kamu adalah pemimpin, khalifah, dan kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu pimpinnya. Minimal kita adalah sebagai pemimpin bagi diri kita, dan kita nanti akan pertanggungjawabkan apa yang Allah telah berikan pada diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik yang tampak pada diri kita maupun yang tidak tampak pada diri kita yang Allah amanahkan kepada kita. Kita sebagai pemimpin bagi diri kita, kemudian kita pemimpin bagi keluarga-keluarga kita, dan apabila pejabat dia pemimpin bagi masyarakatnya, dan apabila dia seorang presiden maka dia menjadi pemimpin bagi bangsanya, bagi rakyatnya, dan nanti kelak dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik itu sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar biji sahwi, baik itu suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila itu suatu keburukan, maka akan diberi balasan yang pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakikat penciptaan kita manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah merupakan manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak akan mungkin kita dapat menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika kita dalam kandungan sampai kita wafat, baik itu dari kita mulai tidur sampai kita bangun tidur kembali, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagai manifestasi dari rasa syukur kita, tidak cukup kita hanya mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan saja, namun kita buktikan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan merupakan manifestasi bukti syukur kita. Ibadah yang kita lakukan merupakan bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah seorang hamba yang harus menyembah Khaliknya, menyembah Tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ibadah yang kita lakukan ini
pada hakikatnya adalah untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan pada akhirnya adalah untuk kita. Laksana kita menabung di bank, semakin banyak kita menabung, maka pada akhirnya nanti kita akan menghasilkan tabungan yang sangat banyak. Begitu juga ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan di dunia ini, sebagian banyak ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang mahdoh, yang diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, maupun ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah yang tidak diwajibkan atau disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa pada nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil manusia. Yang pertama dia panggil hambanya, "Hai fulan bin fulan, kenapa engkau ketika di dunia tidak beribadah kepadaku?" kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba tersebut menjawab, "Ya Allah, ketika di dunia dulu aku sangat sibuk ya Allah. Aku mengurus kekayaanku, aku mengurus perusahaanku, aku mengurus segalanya ya Allah, sehingga aku tidak sempat untuk beribadah kepadamu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai fulan bin fulan, bandingkan kesibukan engkau, kekayaan engkau dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kekayaannya minal masyriq wal maghrib. Namun Nabi Sulaiman yang sangat kaya, manusia yang paling kaya di dunia, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alasanmu karena sibuk dan sebagainya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dipanggil manusia yang kedua, "Hai fulan bin fulan hambaku, kenapa engkau ketika di dunia tidak beribadah kepadaku?" kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba ini menjawab, "Ya Allah, ketika di dunia aku sakit-sakitan ya Allah, sehingga aku tidak bisa beribadah kepadamu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai fulan bin fulan, bandingkan sakitmu dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Lebih berat mana? Nabi Ayub ketika di dunia sakit sekujur tubuhnya, hanya tinggal kedua kelopak matanya saja yang tidak terkena sakit. Namun Nabi Ayub tetap beribadah kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Maka alasanmu aku tolak." Kemudian dipanggil lagi yang ketiga, "Hai fulan bin fulan, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku ketika di dunia?" kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba ini menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya ketika di dunia aku sangat miskin, aku sangat fakir ya Allah, sehingga aku tidak sempat beribadah kepadamu. Hidupku hanya aku buat untuk mencari rezeki." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa alaihissalam, "Ya fulan bin fulan, bandingkan lebih miskin mana engkau dengan Nabi Isa alaihissalam." Namun Nabi Isa walaupun dalam keadaan miskin tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tinggalkan, tetap harus kita lakukan, baik dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Walau bagaimanapun keadaannya, maka ibadah kepada Allah harus tetap kita lakukan, karena itu merupakan amanah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah untuk kita, dan manfaat ibadah yang kita lakukan adalah sangat besar sekali. Di antaranya di dunianya kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah akan menambahkan rezeki kita dari arah yang tidak kita duga-duga. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga, ibadah akan memberikan kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang rajin beribadah kepada Allah, hidupnya akan bahagia
Bahagia bukan terlihat dari kekayaan yang dimilikinya. Walaupun banyak kekayaan yang dimilikinya, berlimpah ruah, namun dia belum bisa dikatakan orang yang bahagia, karena kebahagiaan itu hanya ada dalam hatinya. Kemudian di akhiratnya nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ibadah akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah di sisa umur yang Allah berikan kepada kita manfaatkan apa yang Allah berikan kelebihan kepada kita berupa akal, pikiran dan hati nurani, agar kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, baik untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga kita bisa pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan kepada kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan apapun yang kita laksanakan di dunia ini, semuanya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.